Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Raharjo, NPM 1840102087, lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang materi konservasi. Yang pertama adalah materi sejarah konservasi. Sejarah konservasi ada tiga. Yang pertama, zaman kerajaan Nusantara. Kedua, zaman kolonial Belanda. Yang ketiga, zaman kemerdekaan. Zaman kerajaan Nusantara implisit tidak banyak arsip tertulis mengenai konservasi alam. Eksplisit, tindakan konservasi tercermin dalam pola perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan alam yang merupakan warisan turun-temurun. Masyarakat mempercayai kekuatan alam, mistifikasi benda-benda. Prinsip membangun harmonisasi manusia dengan alam. Alam dianggap suci, sacred. Raja-raja melakukan ritual dan pemujaan terhadap penguasa alam, dewa-dewa dan roh-roh leluhur. Prasasti Malang 1395. Kebijakan konservasi Majapahit. Yang selanjutnya adalah zaman kolonial Belanda. Zaman kolonial Hindia Belanda dari periode 1914 sampai 1896. Dua peristiwa yang menjadi tenggak konservasi. Yang pertama 1714, C. Castellane mewariskan tanah Persil 6 Hadi Depok kepada pengikutnya sebagai cagar alam Nature Reservat. Kedua, 1889, kawasan hutan alam Cibodas dikukuhkan sebagai cagar alam seluas 280 ha berdasar usulan Direktur Lands Plantentuin KBR Bogor untuk penelitian flora hutan pegunungan meluas hingga Gunung Gede Pangrango 1985. Selanjutnya, zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan hingga sekarang, upaya perlindungan alam dimulai sejak 1947. Penunjukan Bali Barat sebagai suaka alam atas prakarsa Raja Bali sendiri. 1950, Jawatan Kehutanan RI menempatkan seorang pegawai khusus untuk urusan perlindungan alam, mengusut perburuan badak di ujung kulon. 1952, dibentuk Lembaga Pengawetan Alam (LPA), bagian dari Pusat Penyelidikan Alam KBR Bogor. 1956, Jawatan Kehutanan membentuk Bagian Perlindungan Alam BPA. Selanjutnya, jenis kawasan konservasi. Yang pertama, kawasan suaka. Terdapat cagar alam, suaka marga satwa. Kedua, kawasan pelestarian alam. Pertama ada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Taman Burung. Materi selanjutnya adalah prinsip dasar pengelolaan konservasi. Prinsip dasar pengelolaan konservasi terdapat 5. Yang pertama, proses ekologis seharusnya dapat dikontrol. Kedua, tujuan dan sasaran hendaknya dibuat dari sistem pemahaman ekologi bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan SDA dan lingkungan. Yang ketiga, ancaman luar hendaknya dapat diminimalkan dan manfaat dari luar dapat dimaksimalkan. Yang keempat, proses evolusi hendaknya dapat dipertahankan. Yang kelima, pengelolaan. Ada 3 kegiatan pokok konservasi SDH hayati dan ekosistemnya. Yang pertama, perlindungan sistem penjaga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari SDH hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam, taman nasional dan taman wisata alam atau ekowisata.
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diatur oleh PP sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian dan penelitian. Yang kedua, penangkaran. Ketiga, perburuan atau penangkapan. Yang keempat, perdagangan. Yang kelima, peragaan. Yang keenam, pertukaran. Yang ketujuh, budidaya komoditi obat-obatan. Yang kedelapan, pemeliharaan untuk kesenangan. Konservasi sumber daya ikan terdapat 3 bagian. Yang pertama, konservasi ekosistem. Yang kedua, konservasi jenis ikan. Ketiga, konservasi genetik ikan. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi terdapat 5 kriteria. Yang pertama, kriteria ekologi. Yang kedua, kriteria sosial. Yang ketiga, kriteria ekonomi. Yang keempat, kriteria regional. Dan yang kelima, kriteria pragmatik. Materi selanjutnya adalah asas pengelolaan zona konservasi. Kawasan konservasi, kawasan yang dilindungi protected area adalah suatu areal yang secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan budaya, dikelola melalui upaya yang legal atau upaya efektif lainnya. IUCN 1994. Fungsi penetapan kawasan konservasi. Yang pertama adalah sebagai perlindungan sistem penjaga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan dari konservasi adalah zonasi mempunyai dua tujuan, yaitu pencegahan kerusakan dan kemudahan pengaturan. Kedua, zonasi diharapkan dapat mengurangi konflik antar pengguna sumber daya dan lingkungan, sehingga berkelanjutan pembangunan dapat tercapai. Selanjutnya adalah zona inti. Habitat di dalam zona ini memiliki nilai konservasi yang tinggi, sangat rentan terhadap gangguan atau perubahan. Hanya dapat mentolerir sangat sedikit aktivitas manusia. Zona inti harus dikelola dengan tingkat perlindungan yang tinggi, serta tidak dapat diizinkan adanya aktivitas eksploitasi. Zona penyangga merupakan zona transisi antara zona inti, zona konservasi, dengan zona pemanfaatan. Penyangga di sekeliling zona inti ditujukan untuk menjaga zona inti dari berbagai aktivitas pemanfaatan yang dapat mengganggu dan melindungi zona inti dari pengaruh eksternal. Bersifat lebih terbuka tetapi tetap dikontrol, dan beberapa pemanfaatan masih dapat diizinkan. Zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan masih memiliki nilai konservasi tertentu, tetapi dapat mentolerir berbagai tipe pemanfaatan oleh manusia dan layak bagi beragam kegiatan eksploitasi yang diizinkan dalam suatu kawasan konservasi. Penzonasian tersebut ditujukan untuk membatasi tipe-tipe habitat penting untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi sumber daya ekonomi sebagaimana sasaran kawasan konservasi di wilayah pesisir. Nah, mungkin sekian dari materi saya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.